Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Randang pensi ditampilkan Nagari Singkara dalam lomba marandang antar nagaris Kabupaten Solok. Seorang remaja putri kelas 2 SMP di Padang menekuni para layang, olahraga pemacu adrenalin yang menuntut fisik prima dan keberanian. Menjelang masuknya bulan Ramadan, ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek hasil sitaan yang dilakukan polisi dalam beberapa bulan terakhir dimusnahkan dengan alat berat hari Rabu. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolres Darmasraya. Ribuan botol minuman keras ini merupakan hasil operasi cipta kondisi yang dilakukan oleh anggota Polres Darmasraya di kafe-kafe, hotel, tempat karaoke, dan di warung-warung. Selama ini, di Darmasraya, miras tersebut beredar secara sembunyi-sembunyi dan tanpa izin. Kegiatan pemusnahan barang bukti ribuan botol minuman keras ini dihadiri oleh pemerintah daerah, Forkopimda, dan tokoh masyarakat Darmasraya. Ini penting kita lakukan untuk supaya tidak ada kejahatan-kejahatan dan kriminal yang dilakukan karena memakai minuman keras ini secara berkelebihan. Nah, maka dalam hal ini termasuk di bulan suci Ramadan, kita semua bersih diri kita, bersih pemikiran kita, bersih lingkungan kita, dan kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kegiatan pemusnahan barang bukti kita pada hari ini khususnya miras adalah terkait dengan operasi cipta kondisi yang kita lakukan 14 hari sebelum pelaksanaan bulan suci Ramadan. Tentunya dalam hal ini untuk mendukung kegiatan ibadah kita sehingga lebih khusyuk, hikmat, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemusnahan ribuan botol minuman keras sekaligus untuk menciptakan rasa aman dan tenang warga yang akan menjalankan ibadah bulan Ramadan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Angka capaian vaksinasi di Sumatera Barat telah lebih dari 90%, atau tepatnya 91,41% dari total jumlah penduduk 5,5 juta orang. Sedangkan target vaksinasi yakni 4,4 juta orang lebih. Hal tersebut diungkapkan Wakapolda Sumatera Barat saat memantau pelaksanaan vaksinasi di wilayah Koto Tangah, Padang, Rabu siang. Wakapolda merincikan, vaksin dosis 1 diikuti oleh 4.029.000 orang lebih, atau 91,41%. Sedangkan untuk vaksin dosis kedua diikuti oleh 2.900.000 orang lebih, atau 67,51%. Sedangkan untuk booster masih jauh dari harapan. Sedangkan untuk vaksin lansia, Sumatera Barat berada pada peringkat kedua di Indonesia, yakni 99,91% atau sebanyak 489.000 orang lebih. Diharapkan untuk vaksin booster juga bisa mencapai hasil yang sempurna seperti vaksin lansia. Kalau lansia saya rasa sudah melebihi dari target kita hampir 92%. Saya 99%, kita nomor 2 di seluruh Indonesia untuk lansia. Dan sisa vaksin ini upayakan kita bisa melakukan untuk kegiatan vaksin booster ini yang memang masih kita di bawah standar untuk ditingkatkan kembali sampai mencapai 70% yang kita harapkan nanti. Menurut salah seorang peserta suntik vaksin booster, ia bersama kerabatnya yang lain antusias mengikuti suntik vaksin booster. Selain untuk meningkatkan imun tubuh, juga untuk keamanan dan kenyamanan selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ikut vaksin yang ketiga ini, biar fisik imun kita lebih kuat, biar nanti menjalankan ibadah puasa lebih kuat lagi nantinya. Biar kita ibadah kita sama yang lain bagus, jadinya kita nggak tertular dengan virus-virus yang lain-lain inilah.
Wakapolda juga mengapresiasi semua pihak yang telah bahu-membahu dalam mensukseskan program vaksin di Sumatera Barat, yang mana sempat tertinggal jauh dibanding provinsi lain di Indonesia. Robiham melaporkan dari Padang. 63 tim peserta dari berbagai nagari di Kabupaten Solo mengikuti lomba marandang. Mereka berlomba untuk menyajikan masakan rendang dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Lomba digelar di Taman Hutan Kota Wisata Arosuka, Rabu pagi. Berbagai jenis masakan rendang yang menonjolkan ciri khas nagari masing-masing dibuat oleh para peserta di lokasi ini. Mulai dari rendang daging sapi, daging kambing, bahkan dari daging ayam. Para peserta lomba pun berusaha untuk menyajikan masakan rendang terbaik mereka agar bisa memenangkan lomba tersebut. Tak terkecuali juga salah satu peserta lomba yang berasal dari daerah Singkara. Dalam lomba kali ini, mereka menyajikan masakan rendang yang merupakan khas dari daerahnya dan hanya ada di daerah Singkara, di mana selain menggunakan daging pada umumnya, peserta juga menambahkan bahan lainnya berupa pensi yang diambil dari Danau Singkara. Menurut mereka, selain unik, masakan rendang ini juga nikmat karena diolah dengan bumbu-bumbu yang mereka racik sendiri, sehingga mengeluarkan aroma khas yang akan menggugah selera untuk mencicipinya. Kami mengucapkan rendang pensi dan rendang daging bersama pensi. Ya emang ciri-ciri khas di Nagari Singkara. Kelebihan rendang pensi ini, pensinya kering. Terdahulu kami goreng pensinya dulu pakai bumbu-bumbu, kemudian setelah terbit minyak rendang tuh baru masukkan pensinya, jadi terasa kriuk-kriuk gitu, dadanya tuh jadi kriuk-kriuk gitu rasanya dan gurih. Selain segi cita rasanya, dalam lomba marandang ini, panitia pelaksana dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solo ini juga menentukan juaranya dari penilaian lainnya, seperti kekompakan tim dan tampilan dari masakan rendang yang mereka suguhkan. Untuk Kabupaten Solo Marandang tahun 2022 ini jumlah peserta sebanyak 63 peserta yang berasal dari nagari se-Kabupaten Solo. Jadi kalau untuk penilaian secara teknis mungkin ada dengan juri, cuman secara umum itu adalah yang dinilai dari segi cita rasanya, kemudian dari segi kekompakan tim dan juga display nantinya. Ya, Kabupaten Solo Marandang tahun 2022 ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Solo yang ke-109 dan juga dalam rangka melaksanakan bakti sosial di mana sebagian dari hasil rendang dari para peserta itu akan kita sumbangkan ke panti asuhan. Lomba ini digelar selain untuk menyambut masuknya bulan suci Ramadan, juga untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Solo yang ke-109. Garnadi melaporkan dari Solo. Para layang atau paragliding merupakan satu dari sekian banyak cabang olahraga yang memacu adrenalin. Biasanya, olahraga ini banyak dilakoni oleh orang dewasa karena tingkat kesulitannya yang tinggi serta berbahaya. Namun Davita Alma Giripuri, seorang remaja putri yang masih duduk di kelas 2 SMP, menjadikan para layang sebagai olahraga kesukaannya. Dengan penuh semangat dan tanpa cemas, ia terbang tandem bersama pilot yang telah berlisensi untuk membantu penyaluran hobinya tersebut. Menurut Davita, terbang para layang yang dilakukan Sabtu lalu merupakan terbang layang yang kesekian kalinya. Siswi kelas 2 SMP ini juga didukung penuh oleh orang tuanya untuk menjalankan hobinya ini. Saat mengudara, Davita mengabadikan suasana serta pemandangan dari udara yang menakjubkan. Salah satu lokasi favoritnya yaitu terbang dari puncak Bukit Gado-Gado dan mendarat di Pantai Ayamani di pusat Kota Padang.
Seru sih, soalnya kan terbang gitu, jadi ya seru aja. Persiapannya paling ya pakai, kalau misalnya para layang kan ada untuk tempat duduknya, jadi dipakai kayak semacam bag gitu, kayak tas gitu dipakai, ntar tinggal duduk tinggal terbang gitu. Nggak ada takut, seru-seru aja. Udah lumayan sering juga sih, nggak kehitung. Lokasi Bukit Gado-Gado merupakan salah satu tempat bagi pecinta olahraga para layang. Selain anginnya yang pas, tempat ini juga menyajikan panorama yang indah untuk dinikmati dari atas ketinggian. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.